Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini, membahas kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan saat ini kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-114. Taib, silakan dibaca terlebih dahulu ayat ke-114 dari surat Al-Baqarah. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuh." Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menghalang-halangi, melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk disebutkan namanya, wasa'a fi kharabiha, dan berupaya untuk merobohkannya. Maka ini adalah pertanyaan yang sebenarnya jelas jawabannya. Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih aniaya? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada yang lebih aniaya dibandingkan dengan orang yang menghalang-halangi penyebutan nama Allah di dalam masjid-masjidnya, apalagi berupaya untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepantasnya masuk ke dalam masjid-masjid Allah melainkan dalam keadaan ketakutan. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka di kehidupan dunia adalah kehinaan,
dan di kehidupan akhirat berhak mendapatkan siksa yang besar. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah akibat dari orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah. Mencakup di dalamnya menghalang-halangi untuk mengerjakan salat, menghalang-halangi untuk bermajelis ta'lim, menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berupaya untuk merobohkannya. Maka orang seperti ini tatkala mereka ingin untuk masuk ke dalam masjid Allah, mungkin mereka merasa mereka yang paling kuasa, mereka yang paling pantas untuk memakmurkan masjid Allah. Maka justru Allah sebutkan kalau mereka ingin masuk, kalau mereka ingin memakmurkannya, maka tidak sepatutnya masuk dalam keadaan yang senang, tetapi justru mereka sepatutnya masuk dalam keadaan ketakutan. Jadi mereka merasa takut ketika masuk di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini adalah kehinaan hidup di dunia. Ketakutan ketika masuk ke dalam rumah Allah, ini adalah kehinaan di dunia. Dan di akhirat berhak mendapatkan siksa yang besar, siksa yang berat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Berkata al-muallif rahimahullah, ay la ahada azlama wa ashadda jurman, yaitu tidak ada orang yang paling zalim dan lebih jahat mimman mana'a masajidallah, daripada orang-orang yang menghalangi di dalam masjid-masjid Allah an dzikrillahi fiha, untuk menyebut nama Allah di dalamnya, wa iqamatis salati, dan untuk mengerjakan salat, wa ghairiha min anwa'it ta'at, dan selainnya dari berbagai macam ketaatan-ketaatan. Di dalam ayat memang Allah sebutkan an yuzkara fiha ismuh, melarang untuk disebut nama Allah di dalamnya. Jadi seakan-akan dilarang untuk menyebut nama Allah, ya mungkin berzikir dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya melarang segala macam bentuk aktivitas ibadah kepada Allah. Mau itu salat, mau itu baca Quran, mau itu termasuk majelis ta'lim, segala macam aktivitas ibadah kepada Allah bagi orang-orang ini dilarang untuk dikerjakan di masjid. Lalu yang berhak untuk mengerjakan sesuatu di masjid adalah mereka. Berhak untuk menguasai masjid dengan tata cara yang mereka ada-adakan, dengan tata cara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Adapun orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka dilarang. Kemudian wasa'a, yaitu wasa'a fi kharabiha. Wasa'a ay ijtahada, bersungguh-sungguh, wa badzala wus'ahu, dan mencurahkan kemampuannya,
fi kharabiha, di dalam merobohkannya. Merobohkannya al-hissi wal ma'nawi, baik secara hissi, secara fisik, wal ma'nawi, maupun secara maknawi. Jadi ini satu paket. Orang yang melarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid-masjid Allah, maka pada hakikatnya mereka ingin merobohkan masjid-masjid Allah, baik merobohkan secara fisik maupun secara maknawi. Fal kharabul hissi, maka merobohkan masjid secara hissi, secara fisik, hadamuha wa takhribuha wa takdziruha, yang menghancurkan, merobohkan bangunannya itu dirusak, ya, dan juga mengotori. Ini termasuk di antara bentuk merobohkan masjid secara fisik, menghancurkan bangunannya, merobohkan tembok-temboknya, mengotori di dalamnya. Ini termasuk di antara bentuk kharabiha, menghancurkan atau merobohkan al-hissi secara fisik. Wal kharabul ma'nawi, dan al-kharab al-ma'nawi, merobohkan secara maknawi. Dan ini kebanyakan yang terjadi. Man'udz zakirina lismillahi fiha, yaitu melarang orang-orang yang merebut nama Allah di dalamnya. Berzikir, menyebut nama Allah di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang lebih sering terjadi. Karena tidak ada, atau mungkin bahkan tidak, atau tidak banyak, bahkan jarang kita jumpai masjid Allah itu dirobohkan karena tidak ingin melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi benar-benar bangunannya dirobohkan. Ini mungkin bisa dikatakan mustahil terjadi di negeri kita, karena antusias kaum muslimin untuk membangun masjid itu besar. Antusias kaum muslimin untuk beribadah di masjid itu besar. Jadi mustahil mereka berani merobohkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali karena alasan yang darurat. Namun merobohkan masjid dengan bentuk maknawi ini yang paling banyak. Ya, ini yang lebih banyak. Melarang orang untuk mengerjakan sholat, melarang orang untuk berzikir, melarang orang untuk yaitu berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berhak atau mereka menghai masjid tersebut sesuai dengan kemauan mereka. Tata cara ibadahnya mereka yang ngatur, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang banyak. Nah, kemudian wa hadza 'amun, dan ini umum likulli man ittasafa bihadhihi sifah, bagi siapapun yang tersifati dengan sifat ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan secara umum bisa masuk siapapun di zaman kapanpun, termasuk di zaman kita bisa jadi ada oknum-oknum seperti ini. Dan di zaman Nabi SAW pun juga bisa jadi ada. Makanya disebutkan di sini fayadkhulu fi dzalika ashabul fil, maka masuk di dalam keumuman ini,
yaitu orang-orang yang berusaha untuk merobohkan masjid-masjid Allah adalah ashabul fil, yaitu tentara bergajah. Tentara bergajah yang ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Maka yang dimaksud rumah Allah di sini adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu mau dihancurkan oleh tentara bergajah. Nah, ini menghancurkan dari sisi fisik, hissi, ya, termasuk juga maknawi tentu saja. Kalau bangunannya ingin dihancurkan, maka ini menunjukkan mereka tidak suka orang-orang untuk berzikir menyebut nama Allah di sana. Kemudian wa Quraisy, demikianlah dengan orang-orang Quraisy. Nah, kalau orang-orang Quraisy mereka tidak merusak atau merobohkan Ka'bah dari segi hissi, dari segi fisik. Ya. Kalau ashabul fil mereka ingin merobohkan Ka'bah, Masjidil Haram dengan fisik, dari segi fisik. Dan mereka berhadapan dengan siapa? Orang-orang Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, justru yang ingin merusak atau merobohkan Ka'bah secara maknawi adalah orang-orang Quraisy itu sendiri. Hina sadaru atau hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha amal Hudaybiyah. Bahkan lebih tepatnya ini terjadi ketika mereka menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Allah, dari Masjidil Haram, dari Ka'bah al-Musyarrafah pada tahun Hudaybiyah. Tahun keberapa? Tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Jadi semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka beliau tidak pernah lagi menginjakkan kakinya ke Masjidil Haram. Maka suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam bermimpi bisa masuk ke Ka'bah dan membuka pintunya, mendapatkan kunci Ka'bah lalu membuka pintunya. Maka ini isyarat bahwa beliau akan masuk ke Masjidil Haram. Maka para sahabat pun senangnya bukan main, karena mereka sudah rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Masjidil Haram. Setidaknya 6 tahun mereka terpisahkan dari Masjidil Haram karena mereka diusir, terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan jiwa dan agama ke kota Madinah. Namun ternyata ketika sampai di daerah yang bernama Hudaybiyah, mereka dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Mereka dilarang masuk kota Mekah, mereka dilarang masuk Masjidil Haram. Padahal mereka tujuannya apa? Umrah, ibadah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tawaf, sa'i. Ini semua adalah bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka halang-halangi. Maka mereka masuk ke dalam ayat ini, meskipun mereka tidak ingin merobohkan Ka'bah. Ya. Orang-orang Quraisy sangat mencintai Ka'bah, sangat mengagungkan Ka'bah. Tapi mereka telah berbuat zalim ketika menghalangi orang-orang yang beriman untuk memakmurkan masjid, memakmurkan Masjidil Haram. Taib. Wan Nasara hina akhraju Baitul Maqdis, dan juga orang-orang Nasara ketika mereka mengeluarkan Baitul Maqdis,
Ya, ketika mereka akhrabu Baitul Maqdis, menghancurkan Baitul Maqdis. Jadi ada upaya dari orang-orang Nasara untuk merobohkan Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu juga apa? Masjid Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Palestina. Nah ini. Wa ghairuhum, dan selain mereka, min anwa'iz zalamati sa'ina fi kharabiha muhaddatan lillah. Dan lainnya selain mereka masih banyak tentu saja, dari berbagai macam orang-orang zalim, orang-orang yang berupaya untuk merobohkan masjid karena permusuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena permusuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin memerangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini bersifat umum, meskipun pernah terjadi atau meskipun ada sebagian kisah-kisah yang memang jelas-jelas ya menggambarkan tentang sifat ini. Setidaknya ada Ashabul Fil, orang-orang Quraisy ketika menghalangi Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjidil Haram di tahun Hudaybiyah, dan orang-orang Nasara ketika mereka ingin untuk merobohkan Baitul Maqdis. Nah, mereka melakukan hal itu muhadatan lillah, karena ingin berperang dengan Allah, wa musyaqatan, ya, dan juga mereka yaitu ingin untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Fajazahumullah, maka Allah pun membalas mereka bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadra, dengan cara Allah menghalangi mereka, mencegah mereka untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah syar'an, baik secara syar'i, wa qadran, maupun secara kondisi. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah membalas mereka atas upaya mereka itu secara kondisi. Karena apa? Tidaklah mereka masuk itu illa khaifina dzalilina, kecuali mereka masuk ke dalam kondisi takut, masuk ke dalam masjid dalam kondisi ketakutan, dan apa? Dalam kondisi yang hina. Falamma akhafu ibadallah, karena mereka telah menakut-nakuti hamba-hamba Allah, akhafahumullah, maka Allah pun menakut-nakuti mereka. Fal musyrikuna alladhina saddu rasulahu, maka orang-orang musyrik yang mereka menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yalbath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasiran, maka tidak lama Rasulullah SAW mengalami pencegahan itu kecuali hanya sebentar saja. Hatta adzinallahu lahu fi fathi Makkah, hingga Allah izinkan bagi beliau untuk menguasai kembali kota Mekah. Jaraknya berapa tahun? Cuman 2 tahun. Sejak beliau dihalangi untuk masuk Masjidil Haram di tahun ke-6 Hijriah, yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah, maka 2 tahun setelah itu kota Mekah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka 2 tahun itu waktu yang singkat, waktu yang cepat, enggak pakai lama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan penguasaan kota Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 2 tahun beliau dihalang-halangi.
Maka mana al musyrikin min qurbani baitihi. Setelah itu gantian Allah yang melarang orang-orang musyrik untuk mendekati rumahnya, rumah Allah, yaitu Masjidil Haram. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, setelah Fathu Makkah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Rasulullah SAW dan kaum muslimin dihalang-halangi masuk Masjidil Haram itu hanya 2 tahun saja. Setelah itu Allah kuasakan kota Mekah kepada kaum muslimin dan melarang orang-orang musyrik untuk mendekati masjid. Nah, inilah yang dimaksud apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan lahum fid dunya khizyun. Orang yang berusaha untuk merobohkan masjid baik secara fisik maupun maknawi, melarang hamba-hamba Allah untuk beribadah di dalamnya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehinaan di dunia. Mereka pada akhirnya tidak bisa masuk Masjidil Haram. Mereka pada akhirnya dilarang untuk masuk Masjidil Haram. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata najis. Yang namanya najis itu harus dijauhi, disingkirkan, bukan malah didekati, bukan malah dinikmati. Najis itu untuk disingkirkan. Nah, rumah Allah ini najis bagi orang-orang musyrik, atau orang-orang musyrik itu najis kalau masuk masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi juga apa? Dibenarkan secara syar'i. Makanya tadi disampaikan oleh al-mu'allif, mereka itu dilarang masuk oleh Allah syar'an, secara syar'i. Nah, kemudian wa ashabul fil, adapun tentara bergajah, qad dzakarallahu ma jara alaihim, sungguh Allah telah menyebutkan apa yang terjadi pada mereka dalam surat Al-Fil, ya, kita sudah sering membacanya. Wan nasara, sedangkan orang-orang Nasara, sallatallahu alaihim al-mu'minina fa ajluhum anhu, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguasakan orang-orang yang beriman atas mereka, sehingga mereka pun mengusirnya. Jadi kisah apa? Orang-orang Nasara yang ingin untuk menghancurkan Baitul Maqdis, justru Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum muslimin yang menguasai Baitul Maqdis, sehingga orang-orang Nasara pun apa? Diusir. Saat itu. Kalau saat ini, maka sebagaimana yang kita ketahui, Baitul Maqdis secara daerah dan tempat, maka ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Namun kaum muslimin masih bisa beribadah di sana. Alhamdulillah. Ya. Sedangkan orang-orang Nasara dahulu justru ingin menghancurkan Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga Baitul Maqdis, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Ka'bah dari serangan tentara bergajah dengan diutusnya burung apa? Burung ababil. Jadi mereka secara qadran, secara takdir, secara keadaan tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Semua.
Demikian pula secara syar'i Allah Subhanahu wa taala melarang mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Wa hakadha kullu man ittasafa bi wasfihim, dan inilah berlaku bagi setiap yang bersifat dengan sifat mereka. Fala budda an yanalahu qistuhu, ya, maka harus ia akan mendapatkan bagiannya. Orang yang berusaha untuk menghalang-halangi masjid, menghalang-halangi manusia untuk beribadah di dalam masjid Allah, maka mereka akan mendapatkan balasannya pasti. Wa hadza minal ayatil azimah, dan ini termasuk di antara ayat-ayat yang agung. Akhbara bihal bari qabla wuqu'iha, Allah Azza wa Jalla Al-Bari yang maha menciptakan mengabarkan sebelum itu terjadi. Fawaqa'at kama akhbara, maka itu pun terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan. Ya. Jadi ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun diturunkan di kota Madinah sebagaimana kita ketahui, surat Al-Baqarah itu termasuk surat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Namun surat Al-Baqarah ini turunnya di awal-awal. Di awal-awal Nabi hijrah ke kota Madinah, setahu saya. Sedangkan dilarangnya orang-orang musyrik masuk ke dalam Masjidil Haram itu apa? Di tahun-tahun terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Di tahun ke-8 apa? Hijriah tadi. Di tahun ke-8 Hijriah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini atau menyebutkan tentang dilarangnya ini secara spesifik, itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 28 tadi yang kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Itu surat At-Taubah ayat yang ke-28. Nah, ini baru ayat ini menerangkan kejadian saat itu. Setelah tahun ini, setelah Fathu Makkah, maka dilarang orang musyrik masuk Masjidil Haram total. Namun surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, ya, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka tidak bisa masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan hina, dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, dan mereka mendapatkan kehinaan di dunia. Ya, di antaranya kehinaan yang terjadi apa? Mereka tidak masuk Masjidil Haram, tidak bisa memasuki Masjidil Haram. Nah, ketika ayat ini diturunkan, surat Al-Baqarah ayat 114 diturunkan, belum terjadi Fathu Makkah. Tapi isyaratnya sudah ada. Ya. Fathu Makkah belum terjadi. Rasulullah SAW masih, yaitu dilarang untuk ke Masjidil Haram, dilarang untuk beribadah umrah di tahun ke-6 Hijriah. Tapi ternyata Allah sudah mengisyaratkan jauh-jauh hari bahwa orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari mengingat Allah di rumah-rumahnya, maka mereka akan dibalas dengan kehinaan. Dan akhirnya itu pun terjadi. Kehinaan yang dialami oleh orang-orang Quraisy, rumah Allah yang selama ini mereka agung-agungkan, yang selama ini mereka jadikan sebagai simbol, ya, yang mereka jadikan sebagai tempat beribadah meskipun dicampur adukkan dengan kesyirikan, sekarang mereka gantian tidak boleh masuk ke sana. Jadi orang-orang Quraisy itu masih mengagungkan Masjidil Haram, cuman dengan cara mereka. Dan di antara cara mereka yang salah
mereka meletakkan ratusan berhala di sekitar Ka'bah. Di masa jahiliyah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendakwakan tauhid. Jadi mereka betul-betul menjadikan rumah Allah sebagai tempat kesyirikan. Makanya mereka melarang Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjidil Haram, karena Rasulullah mengajarkan tauhid, dan ini bertentangan dengan mereka. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Fathu Makkah tahun berapa tadi? Tahun 8 Hijriah, maka Ka'bah, Masjidil Haram dan kota Mekah disterilkan dari berhala. Gak pakai lama Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah secara umum dan yang ada di Masjidil Haram secara khusus. Nah, ini kehinaan bagi orang-orang Quraisy. Dulu mereka agungkan tempat itu, dulu mereka jadikan tempat itu untuk beribadah kepada Allah dengan kesyirikannya. Ya, nah setelah berhala itu dihancurkan, mereka masih tetap dilarang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, inilah yang dimaksud dengan kehinaan di dunia. Taib. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, wastadallal ulama'u, dan para ulama berdalil bil ayatil karimati, dengan ayat yang mulia ini, ala annahu la yajuzu, bahwasanya tidak boleh tamkinul kuffari min dukhulil masajidi, ya, untuk mengizinkan orang-orang kafir masuk ke dalam masjid. Jadi dengan dasar ayat ini, maka orang-orang kafir itu dilarang masuk ke dalam masjid secara mutlak, tidak hanya Masjidil Haram saja, tetapi termasuk di dalamnya masjid yang lain. Ya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lahum khizyun fid dunya, bagi mereka kehinaan di dunia, ai fadhihatun, yaitu keburukan. Bagi mereka keburukan. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar, siksa yang berat. Jadi orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari masjid Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dibalas dengan kehinaan di dunia, tapi mereka juga berhak mendapatkan siksa yang berat di akhirat. Dan sekali lagi ini berlaku umum bagi siapapun, termasuk di antaranya orang-orang Quraisy tadi, yang menghalangi Rasulullah SAW untuk mengerjakan umrah, untuk masuk ke kota Mekah, untuk beribadah di Masjidil Haram. Maka mereka mendapatkan kehinaan, tidak boleh masuk masjid setelah tahun ini. Dan kalau mereka masih tidak mau beriman, nanti di akhirat mereka juga akan mendapatkan siksa yang berat. Jadi kerugian mereka berlapis-lapis, kerugian mereka berlipat-lipat, rugi dunia dan rugi akhirat. Ya, rugi dunia dan rugi akhirat. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas sekali. Wa idza kana la azlam mimman mana'a masajidallah. Perhatikan di sini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memahami ayat ini dengan kebalikannya. Perhatikan. Dan apabila tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebutkan di dalamnya nama Allah, melarang
untuk disebutkan nama Allah di dalam masjid-masjid Allah, maka fala a'zama imanan, maka tidak ada iman yang paling besar mimman sa'a fi imaratil masajidi, dari orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid bil imaratil hissiyah wal ma'nawiyah, dengan memakmurkannya secara fisik maupun secara maknawi. Tinggal dibalik saja. Orang yang paling zalim adalah orang yang menghalangi manusia untuk menyebut nama Allah di masjid dan merobohkan masjid, baik secara fisik maupun secara maknawi. Orang yang paling apa? Zalim. Maka kebalikannya, orang yang paling beriman adalah orang yang memanfaatkan masjid-masjid Allah untuk menyebut nama Allah di sana, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik secara fisik, lawan dari menghancurkan dan merobohkan adalah apa? Membangun secara fisik, merenovasi dan lain sebagainya. Maupun secara maknawi, memakmurkan secara maknawi, ia menggunakannya untuk beribadah. Dan ini kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi memakmurkan masjid itu termasuk di antara bagian keimanan. Sebagaimana sebaliknya, orang yang ingin untuk menghancurkan masjid, merobohkan masjid, dan menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah dengan benar adalah orang yang paling zalim, orang yang tidak beriman. Taib. Bal qad amara Allah Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bi raf'i buyutihi wa ta'zimihi wa ta'zimiha wa takrimiha. Allah memerintahkan untuk mengangkat rumah-rumahnya, mengagungkannya dan memuliakannya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, di rumah-rumah Allah, ya, di rumah-rumah Allah, Allah mengizinkan untuk diangkat dan disebutkan di dalamnya nama-namanya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, fungsinya masjid untuk itu, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya masjid. Maka orang yang berusaha untuk tidak memfungsikan masjid dengan benar, maka mereka orang yang paling zalim. Walil masajidi ahkamun katsiratun, dan tentang masjid ini banyak sekali hukum-hukum yang ada. Yarji'u hasiluha ila madmuni hadhil ayatil karimah, dan kembalinya itu kepada apa? Berdasarkan kandungan ayat-ayat yang mulia ini. Nah, di antaranya adalah ayat yang ke-115. Jadi ini termasuk di antara penjelasan tentang hukum seputar masjid. Jadi langsung nyambung ke ayat 115. Baik, silakan dibaca. Barakallahu fiik.
Walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah lah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, maka dimanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin sepintas ayat ini tidak ada kaitannya dengan masjid, tidak ada kaitannya dengan rumah-rumah Allah sepintas. Namun kalau kita perhatikan, Allah berfirman, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Ini terkait dengan salat, terkait dengan menghadap kiblat. Dan salat itu yang paling utama tentu saja dilakukan di masjid. Ya. Jadi Syekh menjelaskan sebelum ayat ini adalah walil masajidi ahkamun katsiratun, dan masjid-masjid memiliki hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang banyak, yang pada intinya itu kandungannya kembali kepada ayat-ayat yang mulia ini. Nah, termasuk di antara ayat yang kita baca barusan tentang arah kiblat. Ini erat kaitannya dengan sholat, dan sholat itu dikerjakan di masjid. Nah, kemudian walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah lah arah timur dan barat. Khassahuma bidzikri, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keduanya secara khusus, timur dan barat. Padahal yang namanya arah itu ada 4, utara dan selatan, tapi yang disebut hanya timur dan barat. Kenapa? Li'annahuma mahallul ayatil azimah, karena keduanya merupakan poros dari ayat-ayat Allah yang agung. Di antaranya tanda hari kiamat, ketika matahari sudah terbit dari mana? Dari barat. Ini ayat-ayat Allah yang agung. Timur dan barat seringkali dibawakan melebihi utara dan selatan. Jadi timur dan barat ini memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi antaranya sebagai poros dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka disitulah tanda hari kiamat tiba. Famahma matali'ul anwari wa magharibuha, fahuma, maka pada keduanya, arah timur dan barat, matali'ul anwari wa magharibuha, maka terbitlah cahaya-cahaya dan juga terbenamlah cahaya-cahaya. Ya. Jadi kedua arah ini, timur dan barat, itu diantara tanda kekuasaan Allah sampai sekarang, dari sekarang sampai nanti pada hari akhir. Matahari terbit di arah timur, tenggelam di arah barat, bukan selatan dan utara. Taib. Fa idza kana malikan laha, maka apabila Allah itu pemilik keduanya, pemilik timur dan barat, kana malikan likullil jihad, maka tentu saja Allah juga pemilik semua arah. Jadi bukan hanya memiliki timur dan barat, ini keliru.
Allah penguasa timur dan barat, tapi kalau utara dan selatan ada Tuhan yang lain, waliyadzubillah. Tidak seperti itu. Allah penguasa timur dan barat dan seluruh arah. Hanya saja Allah menyebutkan secara khusus timur dan barat, ya karena kedua arah ini memiliki tanda kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan mirip dengan ayat ini mungkin kita bisa bandingkan dengan apa? Surat Al-Fatihah, di ayat surat Al-Fatihah, yaitu Allah berfirman Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa, raja hari kebangkitan, hari pembalasan. Apakah Allah itu hanya menjadi raja di hari pembalasan, tidak menjadi raja di alam dunia ketika belum bangkit hari kiamat? Tentu jawabannya tidak. Allah sebutkan Allah raja hari kebangkitan karena memang ada kesan khusus di sana yang sudah kita terangkan. Demikian pula Allah menyebutkan Allah itu penguasa timur dan barat karena memang ada kesan khusus di sana antara timur dan barat yang tidak ada pada selatan dan utara. Tapi pada hakikatnya Allah menguasa seluruh arah. Tidak diragukan lagi. Fa aina ma tuwallu, maka dimanapun kalian arahkan wujuhakum minal jihad, wajah-wajah kalian ke arah manapun, idza kana tawallikum iyyaha bi amrihi, apabila berpalingnya kalian itu atas perintah Allah, imma an ya'murakum bistiqbalil Ka'bah, bisa jadi Allah perintahkan kalian untuk menghadap ke arah Ka'bah, ba'da an kuntum ma'murina bistiqbali Baitul Maqdis, setelah kalian diperintah untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, au tu'maruna bis salati fis safari ala rahilati wa nahwiha, atau kalian diperintahkan untuk salat di dalam safar, di atas kendaraan dan yang semisalnya. Fa innal qiblata haitsu ma tawajjahal 'abdu, maka sesungguhnya kiblat di mana seorang hamba mengarahkan wajahnya ke sana, au tashtabihul qiblatu, atau mungkin menyerupai kiblat, hampir mengarah ke arah kiblat, fayataharra as-salata fiha, lalu ia berusaha untuk salat ke arahnya, summa yatabayyanu lahul khata', namun ternyata jelas kesalahan setelah itu, aw yakunu ma'dzuran, atau karena dia uzur bisulbin aw maradin wa nahwi dzalik, baik itu karena sakit atau yang semisalnya, fahadhil umuru, maka perkara-perkara ini imma an yakunal abdu fiha ma'dzuran aw ma'muran, maka bisa jadi seorang hamba di dalamnya ada uzur atau mendapatkan perintah. Tayyib. Jadi secara garis besar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa aina ma tuwallu, dimanapun kamu menghadap, fatamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Ini mengandung makna kemana saja kalian diperintah untuk menghadap kiblat, hendaknya kalian patuh saja, kalian ikuti saja. Dan di antara contohnya apa? Dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan arahkan sekarang sholat ke Ka'bah. Maka sebagai seorang mukmin, ya sudah, tinggal menghadap ke arah Ka'bah saja. Mau hadap ke Baitul Maqdis, mau menghadap ke Ka'bah, karena itu perintah Allah, ya di sanalah wajah Allah berada. Ya, tidak perlu ambil pusing kenapa kok pindah-pindah. Ya, dan sebagian orang mungkin ada yang merasa berat ketika diperintah untuk mengalihkan
salat mereka ke arah Ka'bah yang baru. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga kita menghadap kemanapun itu karena uzur. Di antaranya kita sudah berupaya untuk mencari arah kiblat, tapi qadarullah nggak ketemu. Di perjalanan mungkin kita tersesat dan sudah masuk waktu sholat, dan kita sudah berusaha untuk mencari tahu tapi tidak ketemu. Sholatlah kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Atau karena uzur yang lain, sakit. Orang sakit yang tidak bisa bergerak sama sekali, yang dia dibaringkan di atas kursi atau di atas ranjang di rumah sakit, nggak bisa pindah sama sekali. Gimana sholatnya? Kalau ternyata tidak menghadap ke arah kiblat, ya sholat pun menghadap, sholat saja menghadap kemanapun. Fasamma wajhullah. Demikian pula ketika kita naik kendaraan umum yang tidak bisa kita rubah arahnya, dan kita tidak bisa untuk mencari posisi menghadap ke kiblat, sedangkan waktu sholat sudah tiba dan diperkirakan sampai di tempat tujuan, habis waktu sholatnya. Maka bagaimana? Menghadap ke arah manapun. Nah, itu intinya. Ya, nah itulah Pak penjelasan dari ucapan mu'alif, imma an yakuna al-'abdu fiha ma'dzuran au ma'muran. Seorang hamba itu menghadap ke arah manapun, itu bisa jadi karena uzur atau karena diperintah. Ya. Adapun yang diperintahkan maka terjadi saat itu. Di zaman Nabi SAW, pengalihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis kemana? Ke Masjidil Haram. Kalau ini sudah paten, tidak berubah-ubah lagi. Jadi perintah untuk menghadap arah kiblat yang baru itu sudah terjadi di zaman dahulu. Adapun yang tersisa sekarang, menghadap kemanapun itu karena uzur. Ingat ya, karena uzur, tidak boleh sembarangan. Kalau kita mampu menghadap arah kiblat dalam sholat wajib, tapi ternyata kita sengaja tidak menghadap arah kiblat, sholatnya sah enggak? Tidak sah, karena menghadap kiblat itu termasuk syarat sahnya sholat. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya sah. Sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Taib. Kemudian wa bikulli halin, kata al-muallif rahimahullah. Wa bikulli hal, apapun itu, famastaqbala jihatan minal jihad, maka kemanapun menghadap ke arah manapun dari arah-arah yang ada, kharijatan an milkillah atau kharijatan an milki rabbih, maka itu keluar dari kepemilikan atau afwan fama, maka tidaklah ifama ya, maka tidaklah istaqbala jihatan minal jihad, seseorang yang menghadap ke arah manapun, kharijatan an milki rabbih, itu keluar dari kepemilikan Tuhannya. Jadi seorang hamba yang menghadapkan wajahnya ke arah manapun, maka itu tidak keluar dari kepemilikan Allah. Arah manapun semua milik Allah. Mau menghadap utara, barat, selatan, ya, timur, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan keluar dari kepemilikan Allah.
Fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Disitulah wajah Allah, sesungguhnya Allah maha luas kasih sayangnya dan maha mengetahui. Fihi isbatul wajhi lillahi ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap asma wa sifat. Menetapkan wajah Allah Ta'ala alal wajhil laiqi bihi Ta'ala, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna lillahi wajhan la tastabihul wujuh. Dan Allah itu memiliki wajah yang tidak menyerupai wajah-wajah makhluknya. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Kebanyakan kaum muslimin dalam masalah asma wa sifat itu menyimpang. Mereka terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Ketika menjumpai ayat-ayat sifat, maka mereka ada kalanya menolak, ada kalanya merubah makna, ada kalanya mereka menyamakan dengan makhluknya, ada kalanya mereka mempertanyakan bagaimananya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah, yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Selesai. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berani menetapkan sifat karena memang Allah menetapkan untuk dirinya. Ya. Adapun sebagian golongan mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lain. Mereka menetapkan Allah itu maha hidup, sifat, hidup itu sifat. Tapi mereka menolak Allah itu memiliki wajah, sehingga mereka rubah maknanya. Wajah dimaknai dengan kekuasaan atau pahala atau rahmat dan lain sebagainya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat wajah itu hakikatan, secara hakikat, tetapi tidak sama dengan wajah makhluk dan tidak bisa untuk dibayangkan bagaimananya. Ini di antara pelajaran akidah asma wa sifat menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang penting untuk kita ketahui. Dan kita berlakukan semua sifat-sifat Allah persis. Sifat tangan juga demikian. Allah memiliki tangan sebagaimana Allah sebutkan di dalam kitabnya, sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah yang tidak serupa dengan tangan makhluk. Allah hidup, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah yang tidak serupa dengan hidup makhluknya. Kalau hidup sebagian manusia, bahkan kebanyakan manusia beriman, dan ketika mereka ditanya kenapa Anda berani menetapkan sifat hidup bagi Allah, sedangkan Anda tidak berani menetapkan sifat wajah, tangan, kaki bagi Allah, maka kira-kira jawaban mereka apa? Mereka mengatakan Allah itu hidupnya beda dengan manusia. Manusia hidup itu dimulai dari tidak ada, sedangkan Allah itu tidak pernah tidak ada. Jadi Allah maha hidup selamanya, tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Sedangkan manusia hidup itu ada batasnya, ada waktu yang ditentukan. Sebelum manusia hidup, manusia nggak ada. Setelah hidup baru ada, dan nanti akan diakhiri dengan kematian.
Jadi hidupnya Allah beda dengan hidup manusia. Nah, seharusnya ini pula yang diberlakukan kepada semua sifat-sifat. Semudah itu. Tinggal kita terapkan. Allah memiliki tangan, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Tangan makhluk penuh keterbatasan dan lain sebagainya, sedangkan tangan Allah maha sempurna. Kan sama saja. Allah memiliki wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, tidak serupa dengan wajah makhluknya. Nah, jadi apa? Sama sebenarnya. Hanya saja mereka ketika mendapati ayat-ayat seperti ini, tangan, wajah, kaki, yang ada di benak mereka itu membayangkan dulu. Oh, Allah punya tangan. Nah, langsung bayangkan tangan kita. Wah, berarti nggak sama, nggak boleh kita tetapkan Allah punya tangan. Tolaklah sifat tangan bagi Allah. Jadi kesalahan mereka itu membayangkan. Dan semua penyimpangan terhadap asma sifat itu berawal dari takyif, membayangkan. Jadi mengangan-angankan. Begitu mendengar sifat wajah bagi Allah, langsung muncul di benaknya wajah kita. Masa mungkin Allah berwajah seperti kita? Gak mungkin. Maka kita tolak sifat wajah bagi Allah. Tapi Allah menyebutkan di dalam Quran, ya kalau gitu kita rubah saja wajah menjadi pahala, lebih diterima. Kalau pahala aman kan? Menurut mereka aman pahala, orang bisa menerima. Tapi kalau menetapkan wajah, nanti mengira sama dengan makhluk, maka nggak boleh. Nah, itulah kesalahan awal mereka, membayangkan. Padahal masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita membayangkan sesuatu itu bisa kalau kita pernah melihat yang semisal. Saya habis makan buah. Buah apa? Nggak tahu, buahnya enak banget. Bagian luarnya seperti durian. Nah, bisa kita bayangkan? Bisa nggak? Kayak durian apa ya? Durian kan berdurian, itu bisa bayangkan. Karena apa? Karena ada yang disebutkan mirip durian. Saya habis makan buah, bentuknya itu lucu tapi rasanya seperti mangga. Oh, bisa bayangkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa nggak dibayangkan? Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka membayangkan Allah sejak awal itu keliru. Karena apa? Nggak ada yang serupa. Kita mau membayangkan itu dengan apa? Dengan makhluk. Allah mengatakan tidak serupa dengan sesuatu apapun. Berarti tidak pernah kita melihat yang serupa dengan Allah. Bahkan nggak ada yang serupa dengan Allah. Hanya saja Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat, maka ya wajib kita terima. Hanya saja kita nggak boleh membayangkan bagaimananya. Disitulah letak penyimpangan, yaitu orang-orang terhadap asma wa sifat. Ya, dan ini sering kali kita pertegas agar kita tidak tersesat di dalam masalah ini. Kebanyakan kaum muslimin keliru. Ya, berawal dari membayangkan tadi. Tayyib. Kemudian wasi'ul fadli. Allah itu wa huwa ta'ala wasi'ul fadli, maha luas keutamaannya, wasifati dan sifat-sifatnya, azimuha dan maha atau yang sifat-sifat yang agungnya, alimun bisarairikum wa niyatikum, maha mengetahui rahasia-rahasia kalian dan niat-niat kalian. Famin sa'atihi wa ilmihi, dan di antara keluasaan Allah, keluasan karunia Allah dan ilmu Allah, wassa'alakumul amra, Allah meluaskan bagi kalian segala urusan. Ya, apa contohnya? Kita diperbolehkan
untuk melakukan apapun selama tidak ada larangannya. Allah memberikan keluasan dalam mencari rizki. Rasulullah SAW mengatakan secara khusus dalam masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kita tidak dibatasi dalam urusan dunia, terserah kita selama tidak ada larangannya. Selama tidak ada larangannya, kita mau makan apapun boleh selama yang halal, minum apapun boleh selama yang halal. Itulah diantara kandungan Allah itu maha luas keutamaannya, karunia-Nya. Wa qabila minkumul ma'mur, dan Allah dan juga Allah menerima dari kalian al-ma'mur. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian lalu kalian kerjakan, maka Allah akan menerimanya. Falahul hamdu wasyukru, maka baginya lah segala puji dan rasa syukur. Taib. Ini ayat yang ke-115. Selanjutnya kita lanjutkan ayat 116, 117. Silakan. Barakallahu fiik. Allah berfirman, wa qalu takhadallahu walada, dan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Subhanahu, maka maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, mereka semua tunduk kepadanya. Badi'us samawati wal ard, dialah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun, dan apabila Allah menghendaki suatu urusan, maka sesungguhnya Allah akan mengucapkan jadilah, maka akan terjadi. Tayyib. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali menegaskan keyakinan yang menyimpang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan yang menyimpang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya meyakini Allah itu memiliki anak. Siapa yang mengatakan? Wa qalu, kata Syekh As-Sa'di, dan mereka berkata, ai al-yahudu wan nasara wal musyrikun. Ya, yang mengatakan Allah itu memiliki anak adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang musyrik. Ya, mereka lah yang meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa kullu man qala dzalik, dan juga termasuk siapapun yang mengatakan hal itu. Siapapun yang mengatakan hal itu, maka itu keliru. Adapun orang Yahudi dan Nasara, mereka mengatakan bahwa mereka Allah memiliki anak, ya. Di antaranya mereka sendiri yang merasa anaknya Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-18, Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh.
Dan orang Yahudi dan Nasara berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Ya. Jadi mereka meyakini Allah punya anak. Siapa anaknya Allah? Ya mereka sendiri. Ya, Yahudi dan Nasara meyakini mereka itu anak-anaknya Allah. Fanasabuhu, maka mereka menisbatkan ila ma la yaliqu bi jalalih, atas apa yang tidak pantas bagi kemuliaan Allah. Wa asa'u, dan mereka telah berbuat buruk kullal isaati, dengan segala macam bentuk keburukan. Wa zalamu anfusahum, dan mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keyakinan Allah memiliki anak dan itu diucapkan oleh orang Yahudi dan Nasara itu tidak selaras dengan kondisi mereka sendiri. Apa itu? Khususnya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara semakin alim, semakin saleh, semakin ahli ibadah, maka semakin tidak butuh dengan yang namanya istri dan anak. Makanya mereka dikenal dengan ahli ibadah, hidup membujang. Nah sekarang coba kita bandingkan. Mereka meyakini Allah itu punya anak, sedangkan tokoh agama mereka sendiri apa itu? Menjauhi wanita. Dan mereka merasa suci kalau mereka hidup seperti itu. Dan sebagai penutup kajian kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang cukup unik, bantahan seorang muslim terhadap seorang raja Nasara yang sangat telak sekali, seorang penguasa Nasara yang sangat telak sekali. Yang intinya seorang muslim ini diundang dalam satu keperluan. Lalu raja Nasara ini mengatakan, atau seorang muslim ini sebelum memulai pembicaraan, dia bertanya dulu, bagaimana kabarmu wahai raja? Bagaimana kabar keluargamu dan anak-anakmu? Dan raja ini adalah raja yang alim, pendeta Nasrani yang hidup apa tadi Bu? Membujang. Ya, hidup membujang. Maka ditanya oleh seorang muslim ini, bagaimana kabar Anda dan kabar keluarga, anak dan istri Anda? Maka sontak saja pendeta ini langsung meremehkan, loh kamu ini gimana? Katanya kamu ini orang yang paling alim. Konon orang ini, kalau nggak salah namanya Imam Al-Baqillani. Al-Baqillani itu orang yang paling cerdas di zaman itu. Jadi pendeta ini pingin didatangkan seorang muslim yang paling cerdas yang mau diajak debat. Dia ingin buktikan bahwasanya dia lebih hebat daripada ulama ini. Dipanggillah dia Al-Baqillani tersebut. Tapi belum apa-apa kok Al-Baqillani menunjukkan kebodohannya menurut raja. Kamu katanya pintar, cerdas, kok nggak tahu kalau saya ini tidak menikah dan tidak memiliki anak? Termasuk kehinaan bagi seorang pendeta kalau dia menikah dan memiliki anak. Maka langsung dibalik. Anda meyakini Anda merasa suci dengan tidak punya anak dan tidak punya istri, lalu mengapa Anda meyakini Allah memiliki anak? Langsung diam seketika. Ya.
Nah, ini enggak konsisten mereka. Mereka menganggap diri mereka suci, pemuka agama mereka suci, bersih kalau enggak punya anak. Tapi mereka kok meyakini Allah punya anak? Apa-apaan ini? Apakah mereka lebih suci daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan mereka tidak akan pernah bisa menjawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.